Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita masuk materi baru bab 4, yaitu teks tanggapan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita sering menyampaikan tanggapan terhadap suatu peristiwa. Tanggapan tersebut merupakan hasil dari reaksi seseorang setelah melihat, mendengar, membaca, dan merasakan peristiwa tersebut. Bentuk tanggapan juga bermacam-macam, dapat berupa balasan, jawaban, kesan, komentar, penerimaan, respon, ataupun simpulan dan sanggahan, dan lain-lain. Nah, jadi apa itu teks tanggapan dalam konteks ini? Nah, ini dia pengertian dari teks tanggapan, yaitu teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi suatu teks. Dapat berupa teks sastra, kemudian artikel, berita, ataupun karya seni pertunjukan. Kemudian tujuan dari teks tanggapan ini untuk memberikan penilaian tentang kelebihan atau kekurangan dari sebuah teks yang juga disertai dengan saran. Nyatanya perbedaan pendapat akan selalu kita temukan, apalagi di negara Indonesia ini beraneka ragam suku, ras, dan kebudayaan. Tidak ada salahnya jika kita menemukan atau menyampaikan pendapat yang berbeda, asalkan kita menyampaikannya dengan cara yang santun. Lanjut ke struktur teks tanggapan, itu ada 3, yaitu konteks. Konteks ini berisi mengenai apa yang akan disampaikan penulis dalam teks. 2, yaitu deskripsi. Dalam struktur ini disampaikan informasi tentang data dan pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan tanggapan yang disampaikan. Terakhir, struktur teks tanggapan yaitu penilaian. Nah, bagian ini berisi tentang apa yang kita pikirkan mengenai sesuatu yang kita bahas dalam teks. Ini pendapat kita pribadi, begitu ya. Nah, itu penjelasan singkat mengenai struktur teks tanggapan. Silakan kamu buka LKS halaman 64. Kamu cermati struktur teks tanggapan mengenai novel Surat Kecil untuk Ayah karya Boy Chandra. Selanjutnya kita masuk ke ciri kebahasaan teks tanggapan. Itu ada 4 ciri. Pertama, menggunakan konjungsi. Apa arti konjungsi kemarin? Nah, konjungsi itu adalah kata-kata penghubung ya. Kemudian menggunakan kata rujukan, yaitu kalimat yang digunakan sebagai sumber informasi untuk menguatkan pernyataan. Nah, ini biasa disebut dengan kata referensi ya. Kemudian menggunakan kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu adalah kalimat yang berisikan lebih dari 2 verba, itu lebih dari 2 kata kerja begitu ya. Coba kamu cari contoh kalimat kompleks di Google. Bagaimana contohnya? Kamu tuliskan di buku catatan kamu masing-masing. Yang terakhir, menggunakan diksi atau pilihan kata. Nah, kata itu memang harus dipilih agar sesuai untuk dimasukkan ke dalam teks tanggapan kritis. Nah, itu dia struktur dan ciri dari teks tanggapan. Itulah tadi penjelasan singkat dari Umi mengenai pengertian, kemudian tujuan, ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks tanggapan. Untuk tugasnya yaitu silakan kamu buka LKS halaman 65, kamu kerjakan tugas HOTS itu ya, yaitu buatlah bagian penilaian dalam teks tanggapan berdasarkan data-data tersebut. Jadi kamu buat bagian penilaiannya saja, ini nggak usah buat konteksnya, deskripsinya nggak usah, langsung ke penilaiannya saja. Untuk mengerjakannya, silakan kamu lihat contoh di LKS halaman 64. Bagaimana sebenarnya isi dari struktur penilaian itu. Setelah itu kamu tulis di buku latihan, kamu foto dan kamu kirimkan ke WA Umi. Paling lambat itu hari Jumat pukul 16.00. Cukup sekian materi hari ini. Umi akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.